Udah waktunya untuk memikirkan masa depan kalian berdua. Dan karena jodoh yang terbaik itu yang sudah dekat, yang mengenal satu sama lain, ya seperti kalian berdua inilah. Sudah bersahabat dari kecil kan? Makanya Papa, Mama, dan Tante Miranda, kami sepakat untuk menjodohkan kalian berdua. Apa-apaan ini? Kenapa Mama dan Tante Miranda tiba-tiba mau jodohin gua sama Selina? Astaga, jadi ini kejutan yang dibilang Mama sama Tante Rima tadi. Mereka berdua mau jodohin gue sama Satria. Apa artinya gue sama Satria bisa bersatu? Jadi pasangan? Aku gak percaya Mama dan Tante Rima mau jodohkan Satria dengan Kak Selina. Kalau Kak Selina bahagia, harusnya aku ikut bahagia. Tapi kenapa hati aku rasanya sakit? Enggak, aku gak boleh seperti ini. Aku gak boleh egois. Enggak, Ma. Enggak. Aku nggak mau. Satria nolak gue mentah-mentah. Aku sama Selina, kita tuh emang teman dekat dari dulu, Ma. Bahkan kita udah sahabatan dari kecil. Tapi kita berdua nggak saling cinta, Ma. Mana mungkin tiba-tiba mau dijodohin kayak gini? Mah, aku nolak. Dan aku pun juga yakin gitu. Selina juga jawabannya sama kayak aku. Satria, kamu bisa nggak sih perkataan kamu dijaga? Jangan nyakitin hatinya Selina. Kamu tahu kan, Mama dan Tante Miranda ini bersahabat loh. Mama dan Tante Miranda itu punya mimpi untuk membesarkan perusahaan kami. Dan itu akan bisa terwujud kalau kamu dan Selina menikah. Enggak, Ma. Enggak. Satria, dengar mama kamu. Satria, ini semua demi nama baik kamu dan juga Jingga. Ma, jujur aja nih ya. Aku agak nggak ngerti nih hubungannya perjodohan ini sama nama baik aku dan Jingga. Udah deh, kamu pikir Mama, Papa, dan Tante Miranda nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu sama Jingga di Jogja? Hah? Ma, kalau masalah itu aku bisa jelasin, Ma. Kita tuh nggak salah apa-apa, itu cuma salah paham aja. Tante Satria bener, Tante. Kamu nggak usah ikut ngomong. Gak ada yang nanya sama kamu. Udah. Pokoknya Satria, untuk bisa memulihkan nama baik kamu harus menerima perjodohan kamu dan pertunangan ini antara kamu dan juga Selina. Mama akan berikan yang terbaik. Bukan cuma Mama, tapi Mama, Papa, dan Tante Miranda akan memberikan yang terbaik untuk kamu, sayang. Ternyata selama ini gue cinta sendirian. Sedangkan Satria gak punya perasaan apapun sama gue. Ya gue mau ngasih Satria ini deh. Couple necklace ini kalau udah jadian sama Satria. Oh enggak, gue gak bisa biarin siapapun hina gue kayak gini. Tante, Mama, sebelumnya aku minta maaf. Tapi aku kecewa banget sama kalian. Kok bisa sih kalian ngambil keputusan sebesar ini tanpa nanya aku sama Satria dulu? Tante, kita berdua ini udah sahabatan dari kecil, emang iya. Tapi bukan berarti aku mau nikah sama Satria, Tante. Mah, aku tuh gak mau dijodoh-jodohin, dipaksain kayak gini demi perusahaan atau demi reputasi orang lain dan lain sebagainya. Aku gak kayak gini caranya, Tante. Aku capek, aku pulang duluan, aku pamit. Selina. Kak Selina. Kak, tunggu, Kak. Lepasin tangan gue. Satria, gue pergi juga lo sama sekali gak noleh ke arah gue. Seenggak peduli itu ya lo sama gue. Lepasin. Ya apa, aku nggak mau. Ya aku nggak mau masih tiba-tiba dijodohin kayak gini. Kamu lihat kan? Acara jadi berantakan gara-gara satu orang yang Mama nggak perlu sebut namanya. Terima aku duluan ya. Miranda, maaf ya. Kenapa dimanapun aku berada, selalu aku yang disalahkan? Astaga, itu non Selina kenapa lagi? Lo jahat banget, Satria. Lo tega bilang begitu di depan gue. Apa gue bener-bener gak ada artinya di depan lo? Sampai lo bilang kalau itu adalah hal yang gila untuk dijodohin sama gue. Kak, aku mau ngomong sebentar aja. Izinin aku masuk ya.
Selina marah. Selina kenapa ya? Ay, udah lo gak usah banyak tanya ya. Gue minta tolong sama lo, tolong bikinin hot chocolate sekarang buat Kak Selina. Biar dia rada tenang dikit ya. Iya, sebentar. Kak. Udah cepetan diantar. Biar non Selina senang. Iya Bu, kasihan non Selina. Ya udah duluan ya Bu. Ini non. Makasih ya, Ay. Yaudah, semoga Kak Selina mau ya. Kak, aku izin masuk ya. Kak. Nih Kak, hot coklatnya diminum dulu. Bikinan Aiden. Enak, masih panas. Minum nih. Nah ya Kak, jangan sedih lagi. Aku tahu sikap Mama tuh kayak tadi tuh keterlaluan banget. Tapi kan Kakak tahu sendiri, Mama, Tante Rima itu orangnya impulsif banget. Jadi maklumin aja ya Kak. Dulu gue selalu terharu kalau Jingga peluk gue kayak gini. Hati gue rasanya hangat. Tapi sekarang kenapa gue malah benci ngeliat Jingga kayak gini? Apalagi kalau diingat ibunya Jingga adalah perempuan yang udah merebut papa dari mama. Apalagi kalau gue inget Satria lebih milih Jingga daripada gue. Gue gak mau biarin Jingga merebut Satria dari gue. Dan gue gak mau hancur kayak mama. Kakak udah tenangan, minum lagi. Gak apa-apa. Ini ya gue. Menurut gue mama tuh keterlaluan banget. Masa Mama jodohin gue tuh gak ngasih tahu dulu? Gue tuh cewek, Jingga gue malu, gue merasa dipermalukan kalau kayak gitu. Apalagi Satria nolak gue mentah-mentah. Mama gak mikir apa kalau kejadiannya tuh bisa kayak tadi? Kak, mungkin Mama tuh kayak tadi, Mama tuh pengen yang terbaik buat kakak. Tapi emang caranya aja yang salah. Udah, gak usah dimasukin hati ya. Syukurlah non Selina akhirnya terhibur. Jadi ternyata Nyonya mau jodohin non Selina sama Mas Satria. Dan Mas Satria menolak. Kamu tuh suka ya sama Jingga? Ketahuan banget ya. Ya. Padahal gue udah berusaha semaksimal mungkin buat nutupin itu. Cuman ternyata masih kelihatan. By the way, lu inget gak Dan? Waktu kemarin kita lagi konser, nah gue tuh niatnya, gue pengen nembak Jingga di situ. Jelas Mas Satria nolak. Karena dia justru cintanya sama Jingga. Jingga, kamu di sini rupanya. Iya, Mbak, kenapa? Mama perlu bicara sama kamu tentang masalah yang kamu bikin di kampus. Ayo ikut Mama. Ma. Ayo. Jingga. Ayo cepetan. Ma, mau kemana sih, Ma? Ma, Jingga. Ma. Kamu denger ya? Lukisan wajah aku. Ternyata Jingga pasang lukisan aku di kamarnya. Jingga gak salah. Aku yang salah. Jingga. Anak aku sama Widya, dia gak salah. Tidak, lukisan konyol ini gak akan bikin aku luluh. Sudah cukup kebaikan aku pada Jingga selama ini. Ma, please dengerin Jingga dulu. Diam! Jujur ya, sekali ini Mama udah gak tahu lagi bagaimana harus menghadapi kamu. Mama gak hanya malu, tapi kamu udah membuat Mama menyesal. Membesarkan dan merawat kamu. Kamu anak yang gak berguna.
Mama udah gak bisa toleransi lagi. Mulai besok kamu gak usah kuliah. Dan mulai besok kamu kerja di perusahaan Mama. Mulai dari posisi yang paling bawah supaya kamu belajar jadi orang baik dan gak membangkang sama Mama. Please, Ma. Jingga mohon, Ma. Please ya, Ma. Ini udah jadi keputusan Mama. Ma, Mama, Ma buka, Ma. Ma. Bukain, Ma. Tahu rasa lo, Jingga? Ini tuh baru permulaan. Semua rasa sakit yang gue alamin harusnya sejak dulu lo alami. Sejak lo masuk ke rumah ini. Sayang, gue baru taunya sekarang. Apa aku nggak salah lihat? Non Selina kenapa dia malah tersenyum melihat Non Jingga dihukum seperti itu? Mama itu emang terlalu baik hati. Ngapain coba nyuruh Jingga kerja di kantor segala? Kasih hukuman kau nanggung. Harusnya diusir aja dia sekalian dari sini. Biar nggak bisa deket-deket sama Satria. Aku benar-benar heran melihat ekspresi wajah Selina. Kenapa sepertinya dia senang melihat Jingga menderita? Nah, aku nggak boleh suzon. Selama ini, Selina kan sayang banget sama Jingga. Apa sih? Mending aku fokus hibur Jingga dulu. Jingga pasti lagi sedih banget. Tiba-tiba dia nggak boleh kuliah lagi sekarang. Dan dia harus kerja di perusahaannya Nyonya. Mama, ya Allah, ternyata Mama memang gak setega ini sama aku. Bahkan Mama gak tanya ke aku, apa aku terluka saat jatuh dari motor. Bahkan Mama gak perhatikan kalau betis aku, lengan aku, ada baret waktu jatuh sama Satria. Non Jingga. Satria, Mama tuh nggak pernah kecewa dan marah sama kamu ya. Tapi kali ini, Mama bener-bener nggak habis pikir deh sama kamu. Kamu tuh kalimatnya kayak orang nggak pernah makan bangku sekolahan. Nggak seperti itu ya Mama mendidik kamu. Nggak bisa kamu jaga perasaannya Selina. Kamu nggak lihat tadi, Selina itu sampai ninggalin kita semuanya loh. Lagian sekarang apa sih kurangnya Selina? Dia cantik, dia pintar. Ya terus aku harus kayak gimana? Mau terima dengan perjodohan yang aku aja nggak terima gitu? Lagian juga Mama kenapa nggak bilang dulu sih sama aku? Kalau alasannya cuma karena teman dari kecil atau perjodohan, kenapa nggak jodohin aku sama Jingga aja, Ma? Aku suka sama Jingga, aku nggak bakal nolak. Dan nggak bakal ribut kayak tadi, win-win solution gitu loh. Nggak. Ya kenapa? Pokoknya Mama sampai kapanpun nggak sudi menjodohkan kamu dengan Jingga dari perempuan di luar nikah. Kok Mama kayak gitu sih? Maksudnya apa? Waduh, gawat. Aku keceplosan. No. Satria, maksud Mama kamu itu, Jingga itu anak badung. Nakal sekali dia. Mama tahu persis. Dari kecil Mama kenal Jingga, ya. Dan Mama gak suka sama Jingga karena itu. Lain halnya sama Selina, yang selalu tampil elegan, pintar, sopan sama orang tua. Ya, Mam? Ya, kamu lihat aja tuh.
Si Jingga stylenya aja norak. Aku bener-bener gak nyangka. Mama sama papa bisa-bisanya kayak gini. Nilai orang cuma dari penampilan. Pokoknya ya, Ma. Jingga itu bagi aku jauh lebih baik daripada Selina. Jauh, Ma. Lagian juga aku bingung deh. Mama sama papa cuma denger dari orang aja udah bisa nilai orang kayak gini. Mama kalau mau tahu Jingga, mau tahu Selina, tanya sama aku, Ma. Aku hampir tiap hari sama mereka. Aku tahu sifat mereka kayak gimana. Stop. Udah, kamu gak usah muji-muji Jingga depan Mama. Ya tapi kan emang begitu. Kamu itu ya aneh banget sih seleranya. Selina itu jelas-jelas cantik, berkelas, pinter. Terus kamu malah lebih memilih style seperti Jingga. Kayak kerikil gitu. Ma, Jingga itu bukan kerikil, Ma. Dia tuh emas yang belum dipoles. Coba deh Mama pikir, berlian yang Mama pakai sekarang. Emang pertama kali ditemuin kayak gimana? Emang udah berkilau? Kan enggak. Stop. Kamu gak usah ngajarin Mama ya. Mama ini lebih tua daripada kamu. Begini nih, kalau kebanyakan gaul sama Jingga, kamu jadi kurang ajar sama orang tua. Jadi norak juga kamu. Kok jadi begitu sih? Ya emang begitu kan? Ya enggak. Ya sudah! Cukup! Gak perlu berdebat lagi. Semua sudah terjadi ya. Sekarang Papa dan Mama perlu menenangkan pikiran. Sambil mencari cara untuk memperbaiki masalah ini. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tolong, Pak. Mana bisa tidur aku. Sementara Non Jingga lagi sedih di sana. Aku harus lakuin sesuatu buat hibur dia. Iya, nih Ibu plesterin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Wah. Aduh, sakit banget, Bu. Iya, nih. Perih. Iya, sayang. Udah kok. Jangan sedih lagi ya. Makasih ya, Aidan. Bisa banget sih kamu. Oh iya. Tapi kan aku nggak punya lollipop. Oh iya. Di kulkas masih ada marshmallow. Gimana kalau aku bikin soft cookies pakai marshmallow-nya? Non Jingga pasti terhibur. Ini biar makin enak. Banyakin dikit. Udah jadi nih adonannya. Selina. Halo, Sel. Kenapa? Satria, gue khawatir banget sama Jingga. Gue dari tadi nggak bisa tidur mikirin dia. Jingga? Jingga kenapa, Sel? Jingga nggak apa-apa kan? Apa jangan-jangan Jingga dimarahin ya? Gara-gara gue tolak perjuangan kita tadi. Sumpah, gak suka banget dengar Satria khawatir kayak gitu sama Jingga. Tapi tahan, Sal. Lo harus main cantik. Iya, Sat. Gue udah gak tahu, gue gak ngerti mau gimana lagi. Gara-gara lo nolak pertunangan itu sama gue, Mama tuh marah besar sama Jingga. Terus ditambah masalah di kampus, Mama sekarang ngehukum Jingga habis-habisan. Mama marah banget dan katanya mulai besok Jingga udah gak boleh kuliah lagi, Sat. Udah gitu ya, Mama suruh Jingga kerja di kantor. Tapi mulainya dari level paling bawah, Sat. Gimana, Sat? Gue khawatir banget sama Jingga. Kok kayak gitu sih? Ini nggak adil, Sel. Kok Tante Miranda malah jadi kayak gini? Ya itu kan, Satria, makanya. Lo tahu kan gue dari kecil tuh gak pernah mikirin diri gue sendiri. Gue pasti selalu mikirin
kebahagiaannya Jingga. Saat gimana ya? Kayaknya ya saat kalau situasinya udah kayak gini, Jingga butuh lo deh. Gue khawatir banget dari tadi gue dengerin dia nangis Satria di kamarnya sendirian. Emang lo nggak bisa ya datang ke sini? Kalau lo datang ke sini kan lo bisa bantu hibur Jingga. Tapi kalau lo mau datang ke sini lo jangan lewat pintu depan, nanti kan ketahuan sama mama. Lewat pintu samping aja. Bisa kan, Sat? Yaudah. Gue kesana sekarang ya. Gue ke rumah sekarang. Yaudah, lu juga jangan khawatir ya, Sel. Gue bakal bantu kok. Gue bakal hibur Jingga. Ya. Oh, thank you Satria. Aduh, you're the best. Kenapa sih kalau untuk Jingga Satria tuh sigap banget? Segitu besar ya perasaan Satria buat Jingga. Lihat aja. Bentar lagi jangan harap lo bisa barengan sama Satria ya Jingga. Gue bakal jauhin lo dari Satria. Biar satu-satunya perempuan di hidupnya Satria yang dia pandang dan dia cintai itu cuma gue. Oke, sekarang rencana selanjutnya. Tante, maaf banget aku ganggu. Tapi barusan aku dengar Jingga telepon. Dia minta Satria datang ke kamarnya. Aku sebenarnya gak enak banget mau kasih tahu Tante. Tapi aku cuma gak ingin sampai mereka kebablasan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kayak waktu di Sawung kemarin. Jadi Tante, aku mohon tolong Tante harus lakukan sesuatu ya. Ih, bener-bener ya anak ini gak punya moral sama sekali. Pah, sini Pah. Kamu lihat deh, Pah. Apa lagi? Ih, kamu lihat deh WhatsApp-nya Selina ke Mama. Wah, kita harus gimana ya? Kok Papa nanya ke Mama sih? Ya kita harus segera ke rumahnya Miranda dong. Ayo. Ya sudah, ayolah. Gue harus cari jalan masuk ke dalam. Syukurlah, Pak Prapto nggak liat gue. Oh, wangi. Mas Satria? Ngapain dia malam-malam menyelinap seperti itu? Ya Allah, apa aku seburuk ini ya? Sampai mama gak kebolehin aku kuliah lagi. Padahal kuliah itu adalah impian aku. Aku cuma mau belajar. Aku mau bahagiain mama. Aku gak kenapa-napa kalau emang harus bekerja di perusahaannya mama. Aku sanggup. Tapi tolong ya Allah, jangan cabut kuliah aku. Aku akan patuh sama mama. Tapi tolong jangan biarkan hati aku hancur. Jangan biarkan aku menyerah. Amin ya Rabbal Alamin. Jingga. Satria. Lo ngapain ada di sini? Lo keluar sekarang. Ini kamar cewek, Sat. Gak boleh. Jingga, dengerin aku dulu. Dengerin. Kamu jangan sedih lagi ya.
semua yang Tante Miranda bilang ke kamu, jangan kamu masukin ke hati ya. Oke, besok biar kita cari solusinya bareng-bareng ya. Ngapain lo di sini? Udah, lo keluar sekarang. Iya gitu dulu bentar. Iya sabar. Jingga, aku tadi cuma pengen ngibur kamu doang. Gue gak kenapa-napa. Ya. Jingga, tolonglah. Kamu sampai nangis-nangis kayak gitu, kamu bilang kamu nggak apa-apa. Gue gak kenapa-napa. Jingga, udah. Kamu jangan bohong sama aku. Sat, gue gak apa-apa. Jingga, kamu jangan bohong sama aku. Aku tahu saat ini kamu lagi sedih banget. Aku tahu kamu saat ini lagi butuh seseorang untuk ada di samping kamu. Kamu butuh bahu untuk bersandar. Kamu butuh tangan yang bisa untuk mengusap air mata kamu. Aku tahu. Dan aku ada di sini. Aku di sini untuk nemenin kamu. Sat. Jingga, dengerin aku dulu. Jangan dipotong ya. Karena apa yang mau aku ucapin saat ini, itu udah ada lama banget di hati aku. Kamu tahu kenapa aku nolak keras pas dijodohin sama Selina? Karena di hati aku udah ada orang lain. Dan itu kamu. Ya sebenarnya aku pengen cari waktu yang tepat untuk nyatain perasaan ini, tapi aku nggak bisa karena aku ngeliat kamu kondisinya kayak gini. Aku nggak bisa. Jadi aku pengen ungkapin semuanya sekarang, Jingga. Aku sayang sama kamu, Jingga. Aku cinta sama kamu. Jadi, tolong, kamu jangan pernah ngerasa kalau kamu sendiri dan kamu punya siapa-siapa lagi. Karena sekarang ada aku di sini. Aku di sini ada untuk selalu nemenin kamu. Astagfirullahaladzim, Sat. Lo ngomong apaan sih, Sat? Ngomong apa? Juga, kamu tahu, setiap kali aku ngeliat kamu nangis kayak gini, hati aku tuh ikutan sakit, tau gak? Dan aku nggak bisa. Sekarang udah ada aku. Jadi please, kamu taruh semua beban kamu di aku, biar aku yang tanggung semuanya. Satria, denger, ini bukan waktu yang pas. Ayo, sekarang lo keluar. Iya, aku tahu. Iya, bentar. Biar aku jelasin dulu semuanya. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Dan ini tuh bukan pernyataan cinta yang perlu kamu jawab, enggak. Bukan. Meskipun kamu mau jawab apa-apa juga, aku nggak apa-apa. Yang penting aku pengen kamu tahu aja kalau aku akan selalu ada buat kamu. Akhirnya, Mas Satria menyatakan perasaannya ke Jingga. Apa Jingga akan menerimanya? Apa ini artinya, mulai malam ini, aku harus belajar menyingkirkan semua perasaan yang aku punya buat Jingga. Ayo Pak, cepetan Pak. Iya. Ayo, Mak. Loh, Rima, Mas Yana, Malang, Jam. ada apa? Serius kamu, Rim? Jadi Jingga telepon Satria untuk datang ke rumah ini untuk menghibur dia? Keterlaluan. Ternyata anak itu betul-betul mewarisi darah penggoda ibunya. Kali ini aku nggak bisa biarkan lagi. Satria, apapun itu, ini semua tuh nggak benar. Gue tahu lo care sama gue. Saat lo harus pergi sekarang, ini tuh kamar perempuan, Sat. Gue nggak mau. Iya paham, tapi Jingga. Gue cuma pengen menghibur kamu aja. Gak bisa, Sat. Ayo, Sat. Udah, ayo. Sat. Astagfirullahaladzim!
Jingga, apa yang kamu lakukan? Tante Miranda, aku bisa jelasin semuanya, Tante. Tante, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Tante. Ini cuma salah paham. Satria. Kamu tuh ya, enggak, Mama kamu dengerin kamu. Kamu anak kurang ajar, enggak seperti ini ya Mama didik kamu. Ma, Gak gitu, Ma. Kamu nggak usah bela diri kamu ya, Satria. Kamu cuma memperkeruh keadaan aja. Sekarang juga kamu ikut Papa dan Mama pulang. Cukup ya. Hari ini kamu udah bikin Papa dan Mama kamu malu di hadapan Tante Miranda. Nah cepetan Satria pulang, cepat Jingga. pulang. Kamu tuh didik Jingga. Tarik, Ma. malu. Jingga. Pulang. Jingga. Tuh. Jingga. Diam. Ayo, Ma. Sini Jangan kamu. tarik. Aku bisa jelasin. Enggak, diam. Jingga. Satria, ikut. Gawat. Kenapa jadi gini semuanya? Aku harus jelasin ke Nyonya. Gak ada gunanya didikan Mama selama ini. Mama pikir kamu tuh cuma nakal. Gak taunya kamu itu bejat. Ma, demi Allah, Ma. Jingga bisa jelasin, Ma. Udah gak usah bawa nama Allah depan Mama untuk menutupi perbuatan kamu yang kotor itu. Jijik, Mama. Bisa-bisanya kamu bawa laki-laki ke dalam kamar. Kamu harus pergi dari rumah ini. Ma, dengerin dulu. Jingga bisa jelasin, Ma. Ayo, Ma. Ayo Satria, cepet. Kamu tuh ya. Ini tutupin dulu. Cepetan. Bikin malu aja kamu. Hah? Kenapa sih nggak mau dengerin penjelasan aku dulu gitu loh? Apalagi sih? Ya aku sama Jingga tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa. Aku cuma datang ke sini buat menghibur dia aja udah. Oh, jadi begitu cara kamu menghibur perempuan? Iya. Ya nggak gitu juga, aku kesandung, Pak. Aduh. Udah Satria, kamu itu jangan banyak alasan ya. Jelas-jelas kamu itu udah ketangkep basah. Bikin malu deh kamu. Masuk mobil. Sekarang juga kamu ikut Papa dan Mama pulang. Dan jangan bantah lagi ya. Ma, dia mohon, Ma, jangan, Ma. Jingga mohon sama Mama, jangan, Ma. Diam kamu. Kamu harus pergi dari rumah ini. Ma, jangan, Ma. Jingga mohon sama Mama. Ma. Malu kamu. Jingga, ya Allah. Gue bodoh banget sih. Sekarang gue malah bikin Jingga makin kena masalah. Gimana ini? Satria, ayo cepet. Apa yang bisa gue lakuin ya buat nolong Jingga? Oh, Selina. Mungkin dia bisa lakuin sesuatu. Nggak diangkat lagi. Apa coba telepon Aiden aja kali ya? Ma, kok dia ambil HP-nya? Handphone kamu, Mama sita sampai batas waktu yang nggak Mama tentukan. Kok gitu sih? Tapi, Ma. Jangan bantah, Satria. Dengar apa kata Mama kamu. Ayo, cepet. Jingga mohon sama Mama. Ma, tolong, Ma. Dengar ya. Mama gak mau ada pezina di rumah ini. Ma, astagfirullahaladzim, Mama jangan ngomong kayak gitu. Jingga ini anak Mama. Ma. Mulai sekarang, kamu bukan anak Mama lagi. Ma, jangan ngomong kayak gitu. Ayo pergi dari sini. Pergi dari sini. Ma. Nyonya, tolong, Nyonya. Nyonya jangan marah-marah dulu, Nyonya. Nyonya tolong jangan pakai emosi. Apa yang Nyonya tuduhkan ke Non Jingga itu semuanya nggak benar. Saya saksinya. Saya lihat sendiri. Tadi saya nggak sengaja lewat depan jendelanya Non Jingga. Saya lihat Mas Satria di sana kepleset dan mereka berdua jatuh. Gak usah ikut campur. Ma, bener Ma kata Aiden, aku nggak ngapa-ngapain. Sumpah demi Allah, aku nggak ngapa-ngapain sama Satria, Ma. Bener. Kamu mulai keras kepala ya sama Mama. Kamu gak mau nurut sama Mama. Ayo pergi dari sini. Pergi. Nyonya! Ada ribut apa lagi sih? Tolong ngomong sama Nyonya. Non Jingga mau diusir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah kita cegah ya. Yuk. Iya, Bu. Ya. Ayo pergi. Ma, jangan, Ma. Jangan, Ma. Pergi dari sini. Pergi.
Tolong, Ma. Diam kamu. Mama udah gak sudi dengan omongan kamu lagi. Kamu harus pergi dari sini. Pergi. Nyonya udah, Nyonya. Nyonya tolong, saya bersumpah ya. Saya saksinya. Diam kamu. Kamu gak usah belain perempuan yang gak punya akhlak kayak gini. Sudah. Diam semuanya. Sekarang semuanya masuk. Masuk. Pergi kamu dari sini. Bu, enggak, Bu. Jingga nggak bersalah, Bu. Jangan Jingga nggak pernah bersalah. injakkan kaki kamu lagi di rumah Mama lagi. Masuk! Masuk! Pergi kamu dari sini! Pergi! Pergi! Masuk! Yes, rencana gue berhasil. Bagus. Iya, tahu. Hujan di luar. Enggak. Aku nggak bisa biarin Non Jingga sendirian di luar. Udah, kamu tenang dulu. Kamu jangan bikin Abang marah. Nggak bisa. Mau kemana lagi kamu? Hah? Mau kemana? Saya nggak bisa lihat Non Jingga di luar sendirian seperti itu, Nyonya. Kasihan dia. Jangan sok jagoan ya kamu. Saya yang berhak menentukan apa yang boleh dan gak boleh di rumah ini. Dan saya larang kalian semua untuk membantu Jingga masuk ke dalam rumah ini. Nini, kamu bantu saya gembok dan kunci semua jendela yang ada di rumah ini. Jangan ada yang kelewat. Ngerti gak kalian? Iya, Nyonya. Sini kuncinya. Kalau terjadi apa-apa sama aku dan Widya, tolong rawat Jingga buat aku. Aku ini anak Mama. Kali ini Nyonya Miranda bener-bener keterlaluan. Dia nggak punya hati ya, Pak Bu? Non Jingga di luar sana sendirian, kedinginan, hujan deras di luar. Iya, ibu ngerti banget. Tapi tolong, kamu tenang ya. Kamu tenang dulu ya, Nak. Ini juga masuk, Mak. Udahlah Jingga, pergi aja. Buat apa sih lo masih terus di situ? Apa semua sikap mama ini nggak bisa bikin lo sadar bahwa lo itu nggak diinginkan lagi di rumah ini? Lo itu bukan anaknya mama, Jingga. Lo itu anaknya selingkuhan yang sama sekali tidak diinginkan. Dan selama ini udah setiap hari nyakitin gue dan mama. Satria, kamu nurut apa kata Mama? Ya lepasin, Mbak. Lepasin aku. Lepasin. Aku harus nolongin Jingga. Jingga tuh nggak salah. Jangan keras kepala kamu, Satria. Dengar mama kamu. Masuk rumah sekarang. Nggak mau, Pak. Aku sama Jingga tuh nggak pernah ngapa-ngapain loh. Harus berapa kali sih aku bilang kalau ini cuma salah paham? Kenapa sih gak dipercaya? Asal kamu tahu ya, laki-laki ada di dalam kamar perempuan, itu kan tandanya perempuan itu bukan perempuan yang Udah dong. Jingga tuh gak kayak gitu. Dia terlalu baik untuk Mama tuduh kayak gitu, Ma. Dia anaknya baik banget, Ma. Dan aku cinta sama Jingga, Ma. Stop.
Sampai kapanpun Mama nggak akan pernah sudi kamu jatuh cinta sama Jingga, perempuan nakal kayak gitu. Mah, apaan sih? Mama jangan ngomong kayak gitu lah. Jingga tuh gak serendah itu, Mah. Pokoknya ya, maupun Mama sama Papa ngelarang, aku akan tetap cinta sama Jingga. Terserah kamu mau bilang apa, kami cuma kepingin yang terbaik buat kamu sayang. Udah, stop. Masuk dalam, masuk. Enggak. Dulu, Pak, bentar. Mah. Apalagi sih? Maaf ya, Mah. Tapi itu kali ini aku nggak bisa nurut sama Mama. Bisa Mama ngomong sama kamu dan kasih kamu penjelasan? Kamu dengerin ya, Jingga itu bukan kriteria perempuan yang baik untuk kamu karena dia berasal dari perempuan perebut suami orang. Mah, apa? Enggak, ini nggak bener, Mah. Mama jangan ngomong sembarangan deh, Mah. Jingga tuh jelas adanya Selina, anaknya Tante Miranda. Nggak mungkin dia dari wanita kayak gitu. No. Satria, denger dulu. Sepertinya memang sudah waktunya kamu tahu cerita yang sebenarnya. Tahu apa? Sebenarnya, Jingga itu bukan anak kandung Tante Miranda. Dia itu anak dari selingkuhan almarhum suaminya Miranda. Apa? Papa dan Mama tahu persis. Ya, kebetulan aja Tante Miranda itu terlalu baik jadi perempuan. Jadi pada saat mamahnya Jingga meninggal dan kena karma, ya udah, Jingga itu dipungut, dirawat sama Tante Miranda sampai sekarang. Jadi, Jingga itu bukan adik kandungnya Selina? Mereka tetap saudara satu ayah sayang. Cuman bedanya, Selina itu darahnya pure dari keluarga baik-baik. Sementara Jingga, ya setengah darahnya perebut suami orang lah. Maaf ya, Ma. Tapi nggak ada satupun anak di dunia ini yang dilahirin kotor, Ma. Semuanya suci, Ma, bersih. Orang tuanya aja yang berdosa. Ya kalaupun emang bener apa yang Mama sama Papa bilang, itu tetap gak ngerubah pandangan aku sama Jingga. Terserah kalau emang orang tuanya gitu ya nggak apa-apa, asal Jingganya enggak. Pokoknya sampai kapanpun Mama tidak akan setuju kamu sama Jingga. As you know, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau ibunya seperti itu, ya perempuannya juga akan seperti itu juga lah sayang. Mama jangan ngomong sembarangan, Ma. Pokoknya aku akan tetap cinta sama Jingga dan aku akan tetap belain Jingga, Ma. Cukup! Papa minta kamu hormatin Mama kamu ya. Dan jangan ngebantah Mama lagi. Sekarang masuk rumah. Cepat masuk. Pak, tolong dikunci Pak. Pintu sama jendela sekalian semuanya kunci supaya Satria nggak bisa kabur lagi kayak tadi. Belit banget sih. Udah dikunciin di rumah. HP juga udah disita sama Mama. Yang ada mah gue bakalan mati langkah kalau kayak gini. Paling nggak gue harus berusaha dapetin HP gue lagi. Udah Pak? Udah. Ngapain kamu? Kok malah masih di sini? Iya, ini cuma mau minta good night kiss dulu dari Mama. Tumben. Manja banget kamu. Oh, sayangnya Mama. Maafin ya sayang, kalau Mama selama ini galak sama kamu. Itu semata-mata kan karena Mama sama Papa sayang banget sama kamu dan kepingin mendapatkan yang terbaik pokoknya untuk Satria. Oke sayang? Iya, Ma. Maafin aku juga ya. Maafin ya kalau Mama galak sama kamu ya, maafin. Ya, maafin Satria juga ya, Ma ya. Iya sayang. Apa kok cemberut gitu? Pengen di-kiss juga ya? Emang kenapa kalau Papa minta di-kiss juga sama Mama? Iya apaan sih Pak? Shouting gitu bukannya Mama. Ya udah deh nih, Satria masuk kamar biar Papa sama Mama bisa kiss-kissan. Satria! Apa? Enggak. Kenapa sih pada nggak diangkat? Aidan. Rumah ini benar-benar kayak penjara ya. Gimana caranya aku keluar buat nyelamatin Jingga kalau semuanya dikunci kayak gini? Masih ada cara nih. Satria. Halo Mas. Dan? Halo Dan? Situasi rumah gimana Dan? Jingga gimana sekarang? Soalnya tadi tuh Tante Miranda marah banget Dan. Apa Jingga dihukum? Mas, situasinya sangat buruk di sini. Bukan cuma dihukum, tapi Jingga juga diusir. Mana di luar hujan deras lagi, Mas. Seriusan Jingga diusir? Terus
Lu ngapain? Masa lu diem aja, lu gak ada usaha buat nolong gitu? Mas, justru aku berusaha dari tadi, Mas. Aku berusaha keluar dari sini, tapi rumahnya dikunci semua. Semua pintu dan jendela digembok, Mas. Aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa nyelamatin Jingga. Dan ayolah, Dan, lu harus tolongin Jingga, Dan. Gue tuh gak bisa ngapa-ngapain, gue juga dikurung sama nyokap bokap gue. Aku pasti usahain, aku akan coba segala cara buat nyelamatin Jingga. Bener ya, kabarin gue ya. Oke, Mas. Ini nggak bisa nih, pasti ada cara nih. Pasti ada cara. Pasti ada cara. Pasti. Aida. Kamu mau apa lagi? Udah, mendingan kamu ke kamar aja ya. Enggak, Bu. Enggak. Aida nggak mau. Udahlah, Dan, kamu jangan mikir yang aneh-aneh, Dan. Ibu takut. Aidan. Aduh, ini anak. Aidan, kamu ngapain sih bawa tangga? Astagfirullahaladzim. Aidan, kamu mau apa? Kenapa sih kamu nggak mau dengerin ibu? Ya Allah. Aku tuh gak kasihan ya sama Jingga. Turun dong, Nak. Aduh, astagfirullah. Aidan, aduh turun dong, Nak. Aidan. Aidan turun dong. Ya ampun, kamu kok nekat banget sih, Dan. Jingga bangun, Jingga. Jingga bangun, Jingga. Jingga! Aidan ngapain sih malah nolongin Jingga? Itu Selina kan? Aku nggak salah lihat. Iya, itu Selina. Tapi ngapain dia ngeliat dari kamarnya? Kenapa dia diem aja? Bahkan dari tadi, dia juga sama sekali nggak belain Jingga. Nah udahlah, sekarang yang paling penting aku harus tolongin Jingga dulu. Kenapa sih Nyonya Miranda bisa sejahat ini sama kamu? Dari kecil, kelakuannya ke kamu selalu beda dari Non Selina. Pinter. Kenapa Mama gak pernah bicara lembut sama aku? Seperti Mama bicara sama Kak Selina. Padahal kan kalian berdua sama-sama putrinya Nyonya. Aidan, lo ngapain bawa Jingga ke sini? Non, tolong, jangan marah dulu ya. Kasihan Non Jingga pingsan, dia kedinginan. Ngapain gue kasihan sama
sama Jingga aja nggak kasihan sama gue. Kok Non bisa bilang kayak gitu sih? Bukannya Non dari dulu selalu sayang dan berusaha jagain Jingga? Apa semua masalah ini gara-gara Mas Satria? Lo nggak ngerti, Ay. Dan lo nggak akan pernah ngerti. Gue dari dulu tuh udah sayang banget sama Satria, tapi Jingga ngerebut Satria dari gue. Dia bahkan gak ada ngomong sama gue kalau... Non Jingga nggak ada ngerebut siapa-siapa. Jangan belain dia. Aku di sini nggak belain siapa-siapa, Non. Aku ngerti kalau Non kecewa. Mas Satria emang nggak suka sama Non. Dan Jingga juga nggak tahu perasaan Non ke Mas Satria kayak apa. Aidan, kan gue udah bilang jangan belain dia, lo ngapain masih belain dia? Mama itu udah usir Jingga dari rumah ini. Lo gak punya hak untuk bawa dia balik lagi ke sini. Lo tahu diri lo tuh anak siapa? Ya Tuhan, Non. Kok bisa ya kamu tega kayak gini ke Jingga? Padahal dia itu cuma noda hitam dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dia bukan anak yang lahir dari rahim kamu kok. Dia cuma anak dari hasil simpanan suami kamu. Lo gak ngerti, Aidan. Ini tuh bukan soal Satria aja. Ada cerita yang lo gak tahu. Kalau bukan masalah Mas Satria, terus masalah apa, Non? Kamu gak tahu ya betapa sedihnya Jingga waktu kamu marah sama dia. Dia udah semalaman di Jogja karena dia sayang sama kamu, Non. Cukup! Gue udah bilang sama lo jangan belain dia. Dia mulut lo. Jangan sampai lo malah belain anak selik. Hampir keceplosan. Anak apa maksudnya, Non? Anak nakal. Lo tau sendiri kan dari kecil Jingga itu bandel banget. Mama susah payah besarin Jingga sendirian. Lo itu anak pembantu bukan anak mama, jadi lo gak tahu apa-apa. Iya, Non. Saya memang anak pembantu, Non. Saya mungkin banyak gak tahunya di rumah ini. Tapi yang saya tahu, kalian dari kecil selalu saling sayang. Bahkan Non Jingga selalu berusaha ngelindungin kamu dari dia kecil. Pergi kamu. Lu kok segala mahal, udah ikut aja ya. Ikut aja. Berani-beraninya lo ya sama kakak gue. Maju lo. Bahkan kalau kamu lagi sakit, dia juga yang paling repot. Dia masakin kamu sup kaldu ayam. Dia mastiin kamu cepat sembuh. Bahkan dia rela nggak tidur buat pastiin kamu baik-baik aja, Non. Karena aku mau buatin sop kaldu. Biar Kaselina nggak sakit lagi. Oh, thank you ya udah dimasakin. Yang penting kakak cepet sembuh. Persaudaraan kalian itu terlalu amat manis, Non. Masa iya mau hancur cuma gara-gara cinta? Lagi pula, Non Jingga itu nggak salah. Stop! Stop! Kan gue udah mau cerita sama lo, ini tuh bukan soal Satria doang. Lo nggak tahu ceritanya Aidan. Pembantu di rumah itu bisa ngeliat semuanya. Lo tinggal di sini juga dibayarin mama, lo sekolah dibayarin mama. Ada saatnya lo diem dan jangan ikut campur urusan keluarga gue. Iya, Non. Non benar. Tapi saya cuma ingin satu hal, Non. Jangan sampai kalian menyakiti satu sama lain. Oke, kalau emang lo masih mau belain Jingga, mau nggak mau gue akan lapor mama sekarang. Non, jangan, Non. Non, tunggu, Non. Non. Non, saya mohon, jangan pergi, Non. Non, jangan bilangin ke Nyonya, Non, saya mohon. Tolong jangan bilang ke Nyonya. Kalau perlu sekarang saya cium kaki Non Selina. Supaya Non Selina biarin Non Jingga tinggal sebentar di sini. Non, saya cium kaki. Aidan gila ya? Saya mohon, Non. Biarin Non Jingga tinggal semalam aja, paling nggak sampai pagi. Dia bisa istirahat sebentar aja. Ya udah. Tapi cuman sampai sebelum matahari terbit. Habis itu lo bawa dia keluar dari rumah ini dan pastiin Jingga nggak pernah balik lagi. Bangun. Aidan,
sih, hah? Bu. Kamu berantem lagi sama Non Selina? Ada apa? Kamu ceritain sama ibu. Tadi Aidan tadi bawa Non Jingga ke pavilion, Bu. Karena dia pingsan terus Non Selina mergokin, dia marah besar. Tapi Non Selina udah izinin kalau aku bisa rawat Non Jingga sampai besok pagi. Ya udah, kalau gitu kita lihat Non Jingga sekarang ya. Ayo. Ayo, Bu. Astagfirullahaladzim. Bukan pusing Jingga. Jingga mohon sama Mama. Jingga sayang kamu. Bu, apa Non Jingga kedinginan karena bajunya basah ya, Bu? Ibu bisa tolong gantiin bajunya nggak, Bu? Ya udah, ibu gantiin baju, kamu juga ganti baju ya. Dia sakit lagi. Iya, Bu. Coba aja waktu itu gue nggak bawa dia ke sana. Pasti nggak bakal kayak gini sekarang. Satria, Jingga. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Rencana nembak udah gagal. Sekarang Jingga yang kena masalah. Telepon Jingga deh. Ayo dong Jingga, angkat dong. Astaga. Kenapa sih? Bu, gimana kondisinya Non Jingga? Dia baik-baik aja kan, Bu? Aku khawatir banget. Apalagi Nyonya sama Non Selina juga udah nggak peduli sama dia. Kita doain semoga Non Jingga baik-baik aja ya. Ya udah Dan, kamu istirahat juga ya. Aku mau tetap di sini buat jagain Non Jingga. Gak bisa begitu Dan, kamu itu kan bukan muhrim. Tapi Bu, percuma aja, Bu. Aku nggak akan bisa tidur di rumah kalau ngelihat kondisinya Non Jingga masih sakit kayak gini, Bu. Ya udah kalau gitu kamu tunggu di depan aja ya. Ayo sana. Halo Mas Satria. Halo Dan, gimana kondisi Jingga? Lu udah berhasil nyelamatin dia kan? Gue telepon soalnya Jingga nggak bisa dihubungin. Non Jingga sekarang ada di pavilion, lagi dirawat sama ibu dan aku. Jingga lagi sakit? Ya Allah. Terus gimana dia sekarang? Iya Mas, untuk sekarang dia nggak apa-apa. Coba Dan video call Dan, gue pengen tahu kondisi Jingga sekarang Dan. Iya Mas. Siapa? Mas Satria, Bu. Oh. Ini Mas. Ya Allah, Jingga pucat banget Dan. Mas Satria, aku boleh minta tolong nggak Mas? Apa Dan? Lu mau minta tolong apa? Soal Jingga Mas. Besok pagi Mas tolong. Halo? Mas? Halo Dan? Dan? Lu mau minta tolong apa Dan? Mati lagi habis baterainya. Aduh, mau telepon lagi. Pakai nggak aktif segala lagi, ya Allah. Oh, Jingga kenapa ini? Dia mau minta tolong apa? Jingga ngapain? Mau ngapain dia besok pagi? Kenapa lagi di lampu? Astagfirullahaladzim. Siapa ya?
janji akan jaga Jingga. Kamu janji dia tidak akan menderita. Tapi kamu usir dia di malam puja. Kalau sampai dia terluka, kamu yang harus bertanggung jawab. Aku melihat semuanya. Hadir. Gak mungkin. Mas Adil kan udah meninggal, gak mungkin. Ternyata cuma mimpi. Bu, Kamu mau ngapain? Hah? mau kompres non Jingga biar demamnya turun, Bu. Ya udah kalau gitu ibu mau ke kamar mandi dulu. Kamu jagain non Jingga ya. Jangan aneh-aneh. Ya nggak mungkin lah, Bu. Hati kamu itu lembut banget, Jingga. Kamu selalu bisa lihat sisi indah dari hal yang buruk. Aku janji, bakal lindungin kamu. Gak peduli semua orang lawan aku. Kenapa aku harus mikirin anak itu? Toh dia bukan anak kandungku. Satria. Mau kemana kamu malam-malam begini? Pak, aku harus nemuin Jingga, Pak. Mau ngapain lagi sih? Kamu sengaja mau lihat mama kamu ngamuk-ngamuk lagi? Atau kamu tega? Kalau mama kamu sampai stroke bagaimana? Udah masuk kamar lagi sana. Ya nggak gitu, Pak. Tapi aku nggak bisa diem gini aja, Pak. Aku harus tolongin Jingga. Tolonglah, Pak. Sebenarnya aku juga nggak terlalu pusing Satria mau sama Jingga atau Selina. Tapi Rima kan sudah melarang Satria untuk pergi. Apalagi menemui Jingga. Kalau dia sampai tahu, pasti ngamuk dia. Coba deh, ya gini. Papa bayangin ya. Papa tuh cinta banget sama Mama. Tapi cinta Papa dilarang. Papa bakal ngapain? Pasti diperjuangin kan? Pak. Kamu bisa pakai motor satpam yang parkir di garasi. Tapi ingat ya, hati-hati. Ini kan hujan. Jalanan licin. Oke. Pak, Papa itu wah, best banget. Terima kasih banyak, Pak. Kasih kamu. Berisik, Mama terdengar. Oh iya benar. Berisik. Mama nggak tahu kalau Papa ngizinin kamu pergi malam ini. Oke. Anak salim dulu. Bentar, Pak. Ini ngapain mendik-mendik gitu kayak maling? Kurang ajar Aidan. Berani-beraninya dia bawa Jingga balik ke rumah ini. Kalau gue terlambat dan Jingga kenapa-napa, gue nggak bakal maafin diri gue sendiri. Karena ini semua terjadi gara-gara gue. Satu terkasih, kulihat di sinar matamu. Ya ampun.
Masih panas. Di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Lo kenapa? Sakit ya? Ya ampun, badan lo panas banget. Besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih. Aiden. Kamu udah sadar nih? Hati-hati, pelan-pelan. Ini aku di pavilion belakang rumah ya. Iya, tadi kamu pingsan di luar, terus aku panik sama khawatir, jadi aku bawa kamu ke sini. Aiden, lu gila ya? Nanti kalau mama tahu lo bisa dihabisin. Udah. Yang penting kamu baik-baik dulu sekarang ya. Itu tangan lo kenapa? Ini nggak apa-apa, cuman... Ya nggak apa-apa, gimana orang itu sampai merah kayak gitu. Untung aja ada kompres yang dingin. Bentar ya. Mama. Jangan. Kamu tuh emang bener-bener ya. Semalam kamu berduaan sama Satria di kamar. Dan sekarang kamu berduaan sama Aidan. Bener-bener kamu perempuan murahan. Nyonya, tolong jangan seperti itu kepada Jingga, Nyonya. Kamu udah berani ya melanggar aturan saya. Saya kecewa sama kamu, Aidan. Saya udah larang dia, saya udah usir dia dari rumah ini. Saya ini majikan kamu. Harusnya kamu nurut sama saya. Ma, ini semua salah aku, Ma. Jangan salahin Aidan. Dua-duanya salah. Gak usah saling bela. Kalian itu kan udah gede, bukan anak kecil lagi. Harusnya tahu aturan dan juga adab. Laki-laki dan perempuan itu gak boleh satu ruangan berduaan aja. Mau jadi apa kalian? Ma, dengerin penjelasan Jingga dulu, Ma. Jingga mohon sama Mama. Udah diam! Ya ampun, ribut-ribut apa lagi sih itu? Jangan-jangan Non Jingga ketahuan lagi. Astagfirullah. Tolong jangan salahin Non Jingga. Saya yang bawa Jingga ke sini karena dia tadi sakit, dia pingsan. Dan paling nggak biarin dia istirahat di sini sampai dia sembuh, Nyonya. Saya mohon, Nyonya. Kamu pikir saya ini buta? Kamu selalu aja sok jadi pahlawan ngebelain Jingga. Saya udah usir dia dari rumah ini. Gak ada yang bisa merubah peraturan saya. Ayo ikut. Dulu, Ma, please. Diam kamu! Nyonya, saya mohon. Gak usah ikut campur atau saya pecat kamu. Ayo ikut. Ma, dengerin Jingga dulu, Ma. Jingga nggak apa-apa. Ayo. Iya, Nyonya, pecat aja saya nggak apa-apa. Aidan, lo gila ya?
Lo nggak usah ikut campur urusan ini. Ayo cepetan. Ayo. Ma, ayo dengerin Jingga dulu, Ma. Ma. Nyonya. Mama maafin Jingga, Ma. Nyonya jangan Nyonya. Lagi sakit. Apa sih kamu nih? Jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur, saya pecat kamu. Ayo, ayo. Ma Jingga mohon, Ma, sama Mama. Awas ya. Nyonya. Udah Aidan. Kamu jangan bikin tambah runyam. Tapi kasihan Jingga, Bu. Mau dibawa kemana, Bu? Jingga, Iya, tapi kasihan Jingganya. Udahlah, udah. Kamu tenang aja dulu, ya. Selina, dia benar-benar udah nggak peduli lagi sama Jingga. Bu, Jingga mau dibawa kemana, Bu? Kasihan Jingga, Bu. Jingga! Aidan! Jingga! Aidan! Ayo, mohon jangan usir Jingga, Ma. Udah jangan banyak ngomong. Ayo, masuk. 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 Mohon Masuk. jangan usir Jingga, Ma. Cepetan. Ma. Nyonya, Jingga! Aidan! Kamu jangan berani-berani untuk nyusul saya ya. Kalau kamu berani ngejar saya akan pecat kamu dan juga ibu kamu. Dan saya akan minta uang kuliah kamu berkali-kali lipat. Saya akan minta ke ibu kamu. Ngerti nggak kamu? Awas kamu. Jingga! Jingga! Udah. Aidan dengerin ibu. Dengerin Jingga, Bu. Iya, ibu tahu. Kamu dengerin kalau kamu nekat ya. Kasihan non Jingga. Dia pasti akan kena marah Nyonya. Kamu tahu itu kan? Jingga itu selalu salah. Selalu salah di mata Nyonya. Kamu tahu kan? Udah. Ma, Jingga tuh gak bermaksud untuk bikin Mama malu. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Kamu itu bikin saya malu karena kamu aib buat saya. Apa? Mama sebut Jingga aib. Diam. Jangan sebut saya mama lagi. Saya bukan mama kamu lagi. Aku udah janji ke Mas Nadir buat jagain kamu. Tapi tiap kali aku lihat muka kamu, aku cuma ngerasa luka itu kebuka kembali. Aku bisa tahan rasa sakit ini, tapi kalau Selina yang disakiti, aku gak akan tinggal diam. Lah, kok pintu kamarnya Satria kebuka? Satria? 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 Sayang? Tunggu aku, Jingga. Ini semua salah aku. Jadi aku bakal memperbaiki semuanya demi kamu. Mas gak apa-apa, Mas. Kenapa foto adik kamu tiba-tiba jatuh, Aidan? Apa yang terjadi sama adik kamu ya? Sebenarnya adik kamu masih hidup. Tapi terjadi sesuatu sama dia. Allah, lindungi anakku ya Allah. Ibu tenang ya. Ibu jangan mikir yang macam-macam. Semoga dia baik-baik aja ya. Kenapa, Ma? Pak, kamu yang biarin Satria pergi ya? Kamu tuh suami aku, Pak. Tapi kenapa sih kamu nggak pernah ada di pihak aku? Ma, dengerin dulu, bukan seperti itu. Bukan seperti itu gimana, tapi kenyataannya seperti itu. Kamu tuh nggak pernah berpihak sama aku. Kadang-kadang aku ngerasa kamu itu terlalu lembek, tau gak sih? Nggak tegas kamu sama Satria. Kamu terlalu memanjakan Satria, Pak. Aku bukannya terlalu manjain anak kita ya. Ingat, Satria itu laki-laki dan dia sudah besar. Lantas dia tahu mana yang benar, mana yang salah, Ma. Ya, tapi tetap aja Satria itu udah bikin malu keluarga kita. Malu kenapa sih? Malu karena Satria berani menyatakan cinta sama wanita yang Mama benci. Iya. Ingat, Ma. Rasa benci Mama ke Jingga itu nggak beralasan. Nggak beralasan gimana sih? Jelas-jelas kamu kan tahu, Pak, alasannya.
Jingga itu berasal dari perempuan perebut suami orang. Tapi itu bukan kesalahan Jingga, Ma. Tetap aja, Jingga itu darahnya berasal dari perempuan yang nggak benar. Mama nggak sudi Jingga sama Satria. Sampai kapanpun nggak. Mama sayang banget sama Satria, Pak. Oke, mungkin Satria bukan anak kandung Mama. Tapi apa salah? Mama mau memberikan yang terbaik untuk Satria. Salah. Aku melindungi Satria setengah mati. Kamu malah berseberangan sama aku. Harusnya kamu di pihak aku, Pak. Pokoknya awas ya. Sampai terjadi sesuatu sama Satria, Mama nggak akan pernah maafin Papa. Turun kamu. Maafin aku, Ma. Turun! Saya bilang turun. Ma, tapi kita ngapain di sini, Ma? Kita mohon. Kita pulang aja. Oh, kamu nggak mau turun sama saya ya? Saya bilang turun. Turun! Ma, Jika nggak mau, Ma. Jika takut, Ma. Oke, kalau kamu nggak mau turun sendiri. Ma, jangan, Ma. Ma, Jika mohon, Ma. Ayo turun! Ma, jangan, Ma. Turun kamu. Turun! Ma, jangan, Ma. Jangan pernah kembali lagi ke rumah saya. Ma, Jika mohon, Ma. Jangan, Ma. Jika sayang banget sama Mama. Mama jangan tinggalin Jika ya, Ma. Jika mohon, Ma. Kalau kamu sayang sama saya, jangan pernah kembali ke rumah saya lagi. Harusnya saya buang kamu dari dulu. Ma, Jika janji, Ma. Jika nggak ada akal lagi, Ma. Jika bakal nurut apa kata Mama. Jika bakal jadi anak yang ambil ini. Kamu bisa hidup tanpa saya. Tapi saya nggak bisa hidup kalau terus-terusan lihat kamu. Pergi kamu. Ma, Jika nggak butuh uang, Ma. Jika cuma butuh Mama sama Kak Selina, Ma. Satu-satunya keluarga yang Jika punya, Ma. Tapi kenapa Mama benci Jika sekarang? Kak Selina juga. Mama tega sekarang mau buang Jika. Mama tega. Kamu yang pantas untuk dibenci. Ma, Jika mohon, Ma. Jika mohon, jangan tinggalin Jika, Ma. Dan arti kata kecewamu hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih. Keluarga Satria. Iya, saya mamahnya. Gimana kondisi anak saya? Pasien masih belum sadar dan masih dalam pemeriksaan. Apakah ada cedera dalam atau tidak? Semoga nggak ada hal buruk yang terjadi sama anak kita ya, Ma. Iya. Baik, saya permisi, Pak, Bu. Terima kasih, dokter. Kamu sih, Pak. Kamu lihat kan akibat perbuatan kamu. Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Satria. Aku nggak mau, Pak. Kehilangan anak untuk yang kedua kalinya aku nggak mau. Aku sayang Satria, Pak. Papa minta maaf. Kita doakan ya. Semoga anak kita sehat-sehat aja. Semoga dia baik-baik aja ya, Allah. Mama, aku harus tega buang Jingga dari kehidupan kami. Dan mulai sekarang, gak akan ada lagi Jingga dalam hidup aku dan juga hidup Selina. Jingga gak akan mengganggu hidup kami. Ya Allah, alhamdulillah ada gubuk untuk aku neduh.
kamu nggak usah sebut nama dia lagi. Anak itu udah nggak ada. Dan satu hal yang Mama pastikan, anak itu udah nggak ganggu kita lagi. Mulai sekarang kamu harus jaga Satria. Dia calon suami kamu. Ingat itu. Andai kata kamu bukan anak dari perempuan itu, kamu pasti masih ada di rumah ini, Jingga. Ma, jangan benci aku, Ma. Jangan bunuh aku. Halo, Rima? Miranda. Lah, Rima, kok kamu nangis? Kenapa? Satria, Mir. Satria kecelakaan pas dia kabur dari rumah. Selina, barusan Tante Rima telepon. Katanya Satria kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Satria kecelakaan? Di mana? Di rumah sakit mana? Aku langsung sana ya, Ma. Selina, dengar Mama. Kamu harus jaga Satria baik-baik. Jangan sampai Jingga merebut Satria dari kamu. Cukup aku aja yang nggak sampai kehilangan cintaku. Suamiku Mas Nadir. Jangan sampai Selina kehilangan juga. Iya, Ma. Aku pasti perjuangin Satria. Aku sekarang pergi ke sana, aku langsung kontakkan sama Tante Rima aja ya, Ma. Selina. Mama khawatir kalau kamu pergi ke sana sendirian. Mama minta Aidan temenin kamu ya. Iya, Ma. Kamu ganti baju dulu. Aidan! Iya, Nyonya. Iya. Nyonya. Iya, Nyonya. Aidan, kamu antar Selina ke rumah sakit ya. Dia mau jenguk Satria yang kecelakaan. Apa Mas Satria kecelakaan? Ingat, tugas kamu itu cuma anterin Selina. Jangan sampai kamu cari Jingga. Kalau sampai itu terjadi, jangan salahkan saya kalau ibu kamu kehilangan pekerjaan. Baik, Nyonya. Iya, Nyonya, saya antar sekarang. Selina, kamu kira-kira tahu nggak ya Nyonya bawa Jingga kemana? Gak usah urusin dia lagi, bisa nggak sih? Mana gue tahu Mama bawa dia kemana. Ini Satria baru kecelakaan loh. Bisa nggak kita fokus sama dia dulu, yang lebih penting dulu? Iya, Non. Iya. Mana bisa aku pikirin hal lain. Sementara Jingga nggak jelas kondisinya seperti ini. Ya Allah, hamba mohon lebih dari apapun. Tolong jaga Jingga dan pastikan dia baik-baik saja ya Allah. Satria. Aduh, lu kenapa bisa sampai kayak gini sih, Sat? Gue khawatir banget lo sama lo. Kenapa sih? Tante, Om, tolong izinin aku malam ini jagain Satria ya. Aku khawatir banget, aku mau di sini sampai dia bangun ya. Ya Tante, boleh ya? Iya, Nyonya, Tuan. Boleh kami minta izin biar kami yang jagain Mas Satria di sini. Ya, silakan. Terima kasih ya. Mama, kamu pasti capek banget kan? Kita istirahat aja di rumah ya. Ada Selina dan Aidan yang jagain Satria di sini.
Besok pagi-pagi sekali kita kembali ke sini ya, Maya. Enggak, Pak. Aku mau jagain anak kesayangan aku, Satria. Aku nggak mau Satria kenapa-napa. Mama, lihat Papa. Dokter tadi bilang apa? Satria kondisinya sudah stabil, meskipun belum sadar. Ya, Maya? Kita pulang ya. Papa janji besok pagi-pagi sekali kita udah di sini. Selina, Tante titip Satria ya. Kalau ada apa-apa sama Satria, kamu telepon aja Tante. Kapanpun telepon. Ya sayangnya. Ya Tante tenang aja, aku yang jagain ya. Ayo, Ma. Sayang. Om dan Tante nitip Satria ya. Makasih ya, Nak. Udah, ini gue serius, ini takut loh, ini nggak kelihatan apa-apa. Udah, lu percaya sama gua. Kalaupun lu jatuh, kan jatuhnya juga ke pelukan gua. Apaan sih? Yuk, pelan-pelan ikutin kaki gua ya. Yuk. Lu duduk yang tenang di sini ya. Lu bakal jagain kok. Iya deh, kalau ada lo kan gue nggak takut. Sal, gue bawa lo kesini karena ini adalah lambang kerinduan hati gue, Sal. Untuk gue bisa mengarungi hidup gue cuma sama lo. Gue buka ya. Sal, biar danau dan langit jadi saksi, Sal. Kalau cinta gue itu cuma buat lo, Sal. Satria! Air, gue takut! Gue takut! Takut! Selena, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Sal. Thank you. Ya, sama-sama. Sal, cinta aku cuma untuk kamu, Sal. Sayang, semua itu cuma angan-angan gue. Gue akan lakuin apapun supaya lo sayang sama gue, Sat.